Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Negara menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada Iputu Suwardana dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Meski demikian, terdakwa yang berprofesi sebagai wartawan itu tidak perlu menjalani hukuman badan karena pidana yang dijatuhkan bersifat bersyarat dengan masa pengawasan selama 9 bulan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menetapkan 2 syarat yang wajib dipenuhi oleh Putu Suwardana. Syarat umum mengharuskan terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun selama masa pengawasan. Sementara syarat khusus mewajibkan terdakwa melakukan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada korban Dewi Supriyani alias Ani Yahya atas pemberitaan di media daring tertanggal 11 April 2024. Permintaan maaf tersebut harus dimuat di media daring milik terdakwa dan media nasional setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Batas waktu pernyataan maaf dan klarifikasi dilakukan paling lambat 3 bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Vonis hakim ini sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang juga menuntut pidana 6 bulan penjara. Perbedaannya terletak pada status penahanan di mana jaksa sebelumnya meminta agar terdakwa segera ditahan. Atas putusan tersebut, baik pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan masih memanfaatkan waktu sebelum menentukan langkah hukum lanjutan. Kuasa hukum terdakwa Putu Wirate Dwi Kora menyampaikan bahwa pihaknya menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam perkara ini. Namun demikian, ia menilai hakim belum secara optimal mempertimbangkan adanya tawaran hak jawab yang disebut telah diberikan terdakwa kepada pelapor sebanyak 2 kali. Prinsip bahwa kita mengapresiasi putusan majelis yang sudah mempertimbangkan berbagai hal. Cuman yang kami lihat tadi yang belum dipertimbangkan itu kan adanya hak jawab yang telah ditawarkan oleh terdakwa kepada pelapor. Hak jawab itu bahkan 2 kali ditawarkan tapi tidak digunakan. Kalau kita mengacu pada putusan MK yang baru, mekanisme Dewan Pers itu kan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers. Sementara itu, kuasa hukum pelapor Imade Sugiarto menjelaskan bahwa klaim pemberian hak jawab oleh terdakwa tidak sepenuhnya benar. Ia memaparkan bahwa pada somasi pertama memang sempat ada tawaran hak jawab dan rencana pertemuan, namun pertemuan tersebut dibatalkan secara sepihak oleh terdakwa. Dalam somasi kedua, terdakwa justru menyatakan tidak akan meminta maaf sehingga menurutnya hak jawab tersebut tertutup dengan sendirinya. Saya selaku kuasa hukum akan mengembalikan karena itu sudah kewenangan ada di JPU, ya kembali kepada JPU. Apakah JPU berkeyakinan seperti itu? Apakah sama keyakinan JPU dengan keyakinan hakim? Nah, itu institusi lah yang akan nanti menentukan. Dengan jawaban tadi, pikir-pikir selama 7 hari, ya kita tunggu saja. Kuasa hukum pelapor lainnya Don Openg menilai putusan yang dijatuhkan merupakan keyakinan majelis hakim yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara korban dan terdakwa, bukan semata-mata pemidanaan. Ia menyebut bahwa dengan adanya waktu selama 7 hari, keputusan untuk menerima atau mengajukan upaya hukum sepenuhnya akan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum sebagai kewenangan institusional kejaksaan. Pada saat somasi pertama, dalam jawaban pertama, terdakwa sempat menawarkan hak jawab dan kami sudah sepakat waktu itu untuk melaksanakan pertemuan. Tetapi pertemuan itu dibatalkan secara sepihak oleh terdakwa. Dan pada saat jawaban somasi kedua, terdakwa sama sekali menyatakan bahwa dia tidak akan minta maaf. Sehingga hak jawab itu dengan sendirinya tertutup. Putusan tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam penerapan Undang-Undang ITE ke depan agar lebih menjunjung asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Yana dan Edi, Bali TV.